Halo teman-teman semua, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue bakalan naik ke Selamat bareng teman-teman. Dan di belakang ada yang lagi packing-packing, sibuk. Tadinya rencana berangkat berdua, tapi kita berangkat berempat jadinya. So mudah-mudahan semuanya cuacanya bagus, jadi bisa ambil view yang bagus juga. Semangat! Guys, kita udah mau jalan dari Kroya. Kurang lebih seharusnya 45 menit 1 jam udah sampai ke Purwokerto. Tapi karena ini lebaran nggak tahu ya. Jadi selama perjalanan ini gue bakalan ngevlog dan mencoba memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita juga bakalan ke tempat penyewaan alat-alat dan ya semoga bermanfaat juga buat kalian yang butuh alat-alat gitu ya di Purwokerto ya. So, let's go. Seperti dugaan kita semua, kalau lagi lebaran memang jalan Banyumas dan Purwokerto tuh begini nih. Nah, tuh gitu tuh. Tapi namanya jalan-jalan mesti dinikmatin ya. Ya udahlah ya. Selamat nyara kelihatan guys, dari Purwokerto ini cuaca sedang cerah. Mudah-mudahan nanti perjalanan kita ke Gunung Slamet ini tetap dikasih cuaca yang terbaik guys. Nanti kita akan melihat dari atas ya. Sekarang kita melihatnya dari bawah. Wait, halo. Udah sampai Purwokerto, tapi kita mesti ke salah satu toko outdoor gitu buat perlengkapan karena beberapa ada yang kita perlu. Jadi kita bakalan cari dan mungkin sewa di outdoor di belakang gue ini. Udah sampai. Kita lihat-lihat yuk. Barusan cari-cari terus milih gitu. Yang mau dibeli ternyata nggak ada yang cocok di sini, jadi kita pindah ke toko lain. Let's go. Gue udah ada di Annapurna Store buat sewa-sewa alat kayak sleeping bag, matras, gitu dan ya lagi-lagi ada yang kelewatan dan nggak ada di sini. Kita masih cari ya di sini. Oke. Jadi beginilah ceritanya kalau para pendaki kurang persiapan. Bukan kurang persiapan ya, ini lebih ke dadakan. Lagi nyari sepatu ukuran 44 aja sulit. Karena biasa pendaki juga mungkin kakinya kecil-kecil ya. Jadi sekarang yang penting SB kayak headlamp tadi udah. Sekarang tinggal cari sepatu sama trekking pole, sama jaket, sama carrier, sama tenda, sama teman hidup. Bisa. Ya udah, cari ya. Nah ini kita udah sampai di store yang ini lengkap nih. Namanya Indomaret. Nah karena kita logistik juga belum beli, jadi kita langsung cari-cari aja di sini ya. Indomaret, penyelesaian segala masalah. Oke, ini store terakhir yang bakalan kita kunjungin buat cari perlengkapan sebelum naik. Udah, ini yang terakhir ya. Kita ada di Eiger, Jalan Sudirman, Purwokerto. Let's go, kita masuk. Gue ambil buff, trekking pole, sama cover buat carrier karena kemungkinan nanti malam bakalan hujan. Yaudah kita bayar, habis itu siapa naik. Udah dibeli, jadi kita langsung makan siang, habis itu langsung ke base camp ya. Belum itu ya mas ya? Kita belum tes kesehatan ya? Iya ya, nanti iya kan? Ya puskesmas paling lah. Ya kurang lebih ya, jam 6 sore lah baru naik ya. Gas mas
sedikit bermasalah di surat kesehatan teman-teman, karena Puskesmas Baturaden udah tutup, mitra kesehatan tutup juga. Jadi kita coba cari solusinya nanti di base camp. Jadi kita coba naik dulu ya. Siapa tahu ada belas kasihan supaya kita tetap bisa naik. Gimana? Langsung saja kita coba. Oke, setelah kena macet tadi sedikit gara-gara banyak banget orang yang liburan ke Baturaden. Sekarang gue dan teman-teman yang lain lagi cari informasi tentang pendakian. Karena biasa kan jalur paling terkenal, paling banyak orang lewatin tuh jalur Bambangan. Tapi ini gue bakalan naik lewat jalur Baturaden. Selamat sore, Mas. Kesehatan. Kalau misalkan terjadi sesuatu berarti ditanggung sama masnya sendiri. Sama yang berkaitan dengan kesehatan yang dicek di dokter. Kalau mau ngecek ke PKM juga PKM jam segini tanggal segini masih libur ya. Berarti cuma surat keterangan aja di Pernyataan, surat pernyataan. Di kertas kosong. Karena dari tadi kita mampir beberapa puskesmas buat cari surat kesehatan, keterangan dokter gitu. Tapi semuanya tutup dan deket sini ternyata juga belum buka. Jadi jalan terakhirnya adalah tanda tangan metre menyatakan bahwa semua ditanggung sama kita gitu. Jadi kalau memang yang nggak sehat lebih baik jangan. Nah ini daerahnya nih. Tasnya di mana? Oke teman-teman semua, kita udah beres buat pengecekan barang dan setelah lagi bakalan packing. Cuma di luar pas banget hujan. Kalau kalian bisa kelihatan tuh. Nah hujannya lagi gede banget. Jadi mudah-mudahan nanti begitu kita start, gue tetap bisa kasih tahu ke kalian perjalanannya seperti apa. Dan rute ini adalah salah satu rute yang paling sulit karena memang dibilang tanjakannya tuh dia lebih banyak gitu dibandingkan dengan via pos-pos lain. So kayak apa ya udahlah jalan aja gitu. Estimasinya biasanya 2 hari semalam, cuma kali ini disarankan untuk ambil 3 hari 2 malam karena memang kondisi jalanannya yang rutenya yang nggak gampang gitu. Ya, jadi ini pendakian via trek Baturaden, base camp Raden Pala. Jadi buat kalian yang belum pernah, mungkin kalau biasanya kalian lewat Bambangan segala macam, kalian bisa lihat video ini, vlog gue ini, dan mudah-mudahan jadi wawasan buat kalian yang pengen naik lewat Baturaden. Dibilang kalau pendakian lewat via Baturaden ini masih terbilang rapat karena memang banyak pepohonan besar dan juga ya kayak Kalimantannya Jawa ya ada di sini gitu. So kayak apa kita lihat aja besok. Mudah-mudahan hujannya nggak lama, jadi gue tetap bisa kasih dokumentasinya ke kalian. Oke? Oke, halo teman-teman. Jadi udah selesai dari tadi briefing segala macam tuh pengecekan. Tapi karena memang tadi sempat hujan badai, sekarang juga udah jam 5. Jadi memang untuk alasan keselamatan keberangkatan ditunda sampai besok subuh. Kemungkinan besok subuh baru mulai mendaki karena memang di jalur ini nggak gampang ya. Denger dan juga tadi pun briefingnya tuh detail banget. Kemudian sangat rapih gitu ya. Dari pendakian ini tuh dari briefing pengecekan semuanya sangat ketat. Di jalur ini yang pertama nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang nyobain. Jadi untuk alasan keselamatan sekali lagi kita bakalan tunda besok dan mudah-mudahan besok pagi cuacanya bagus jadi bisa langsung naik gitu. Jadi malam ini bakalan tidur, istirahat di base camp dan besok subuh bisa jalan. Oke, sampai ketemu besok. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang udah jam 5:30 pagi dan rencana kita bakalan prepare buat mulai mendaki. Setelah semalaman kita tertunda dan bisa istirahat pastinya. Sekarang kita mau prepare buat mendaki. Jadi habis beres-beres kita santai ngopi sebentar, habis itu kita jalan.
Akhirnya, mudah-mudahan hari ini cuaca lancar ya, dan pendakian juga semuanya lancar. Di belakang ada teman-teman dari Mapala, Raden Pala. Mas. Dan mereka yang nemenin dari semalam nih. Kalau nggak ada mereka ya kita nginep sendirian di sini. Itu ya, oke, see you. Kita ke titik nol. Selamat pagi, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Kita menuju pos pendakian titik nol. Jadi karena ada mobil kita bisa jalan, dianterin ke titik nol. Seperti apa titik nolnya? Di sini ya. Oke, akhirnya udah sampai di 0 km dan itu gerbang pendakian selamat via trek Batu Raden. Berapa MDPL tuh? 3428. Tinggi juga ya. Ayolah, yuk langsung yuk. Purchase your tracks today. Trek pertama disambut dengan Jalan Masjid Tanah. Kemungkinan dapat yang aspal pas pulang. Mau pulang ke kampung. Berlumut ya. Baru 10 menit jalan, tapi ternyata udah nanjak. Ngap. Ya kita nikmatin aja ya. Emang katanya jalur sini tuh lewat sini ya gini. Pelan-pelan aja ya. Yuk, lanjut. Purchase your tracks today. Ini kita di pemberhentian pertama, jadi kita istirahat di tengah-tengah titik nol sampai ke pos 1. Seharusnya sih pos 1 udah nggak jauh lagi, cuma karena memang medannya tuh nanjak terus dari tadi nggak ada landainya. Kita pelan-pelan ya udah kita istirahat dulu karena memang nggak buru-buru juga, jadi ya santai aja. Kurang lebih jalannya kayak gini guys, yang kalian lihat di footage gue tadi tuh. Purchase your tracks today. Akhirnya tadi barusan nanjak lagi ya, lumayan. Cuma ini ada spot landai, kayaknya ini pos bayangan ya. Dapat landai cuma nggak tahu seberapa jauh. Jadi ya yuk disyukurin aja. Yuk lanjut. Anjak terus, buset. Ini belum nyampe pos 1 loh. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya pos 1 gowokan 1236 mdpl. Istirahat. Jadi kita lagi istirahat di pos 1, kurang lebih perjalanan 1,5 jam karena jalan santai. Dan jalanannya kayak tadi tuh, licin karena memang semalam hujan dan rimbun banget ya. Hutan tropis Indonesia. Banyak yang bilang ini Kalimantannya Pulau Jawa. Jadi memang masih banyak pohon gede, rumput-rumput. Jadi ya keputusan bijak berangkat pagi ini daripada semalam. Kalau semalam paling mentok mungkin sampai sini. Baru naik lagi paginya. Capek juga ya. Habis ini kita mau lanjut ke pos 2. Katanya treknya lebih menantang dan juga lebih lama. Fight. 600 meter ke atas. 606 tambah 508. Kapten perjalanan kita. Waduh. Baru dulu sekarang Cilacap. Namanya. Let's go. Semangat.
Katanya sih perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 ini adalah trek yang paling panjang. Cuma ya kita nikmatin aja lah ya. Nikmatin setiap langkah kaki. Sambil jalan yuk. Karena lagi musim hujan juga kali ya. Jadi pepohonan, rumput-rumput tuh rimbun. Pemandangannya gini aja nih. Jadi karena beberapa teman kita, 2 orang teman kita tuh kemarin gak ada persiapan dan tadinya rencana mau pakai sendal gunung aja. Cuma kapten kita di belakang tuh mengharuskan buat pakai sepatu. Memang penting banget buat safety ya. Apalagi jalanan begini. Kalau pakai sendal sih kelar ya. Licin guys. Ekstrim ya. Rekomendasi deh buat para pemula. Ngerjain tuh namanya. Jam 1 siang barusan kita sampai di pos 2, pos Jengglik namanya, 1838 mdpl. Capek ya karena memang nggak ada bonusnya sama sekali dan sekarang lagi mulai gerimis. Tadi baterai kamera mati jadi nggak sempet dokumentasiin jalan-jalannya, kurang lebih sama nanjak gitu. Dan sekarang kita lagi siap-siap buat makan siang. Mas Gareng lagi atur bikin lesit, capek jadi butuh istirahat memang. Selesai makan siang. Jadi di sini rencananya mau istirahat sebentar. Kalau bisa tidur karena masih ada 4 jam buat sampai ke pos 4 tempat kita bakalan ngecamp. Dan 2 jam tuh dari sini pos 2 ke pos 3 2 jam, 3 ke 4 2 jam. Belum istirahatnya. Itu sih estimasi. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Mau istirahat dulu, habis ini kita update lagi. Oke, kita udah selesai semuanya guys. Kita bakalan lanjut lagi ke pos 3 dari pos 2. Kurang lebih estimasinya kayak yang tadi gue jelasin. Karena udah mulai dingin, jadi perlengkapan semuanya mesti lebih prepare lagi. So mudah-mudahan sebelum gelap udah sampai ke pos 4. Itu sih harapannya kita ya. Semangat. Oke teman-teman, sebelum mulai gelap dan mungkin bakalan susah juga buat bikin footage-nya, gue mau kasih tahu kalian kalau jalur pendakian ini dikasih tanda tuh begini, warnanya merah dan putih. Ini ada tulisannya jalur pendakian Gunung Slamet, ada juga lambangnya Perhutani dan yang lainnya. Dan kalau kalian naik lewat jalur ini pastinya mesti perhatiin tanda ini. Yuk kita lanjut naik. Gokil, ini aja belum sampai pos 3 ke 4 udah gak berharap lah. Ayo sebisanya aja yuk, jalan yuk. Sebelum maghrib udah mulai gelap, baru sampai di pos 3 trek Batu Raden. Kejam sekali, gak dikasih landai sama sekali, tidak recommended untuk pemula apalagi yang gak persiapan. Oke, kita istirahat sebentar nunggu maghrib, terus kita jalan malam kayaknya. Siap ya jalan malam ya, istirahat, ada yang sholat. Oke, ngirit baterai guys. Oke teman-teman, ini udah mulai gelap, dingin.
bulannya udah kelihatan. Bentar lagi mau jalan ke pos 4 perjalanan malam. Ya harus dilakukan. Yang penting kita udah prepare. Mudah-mudahan jam 7 atau 8 kali ya udah sampai. Bakalan jalan malam, jadi kemungkinan bakalan liputannya juga nggak banyak karena pastinya penerangannya juga terbatas dan bahaya juga ya. Oke, jadi nanti dikit-dikit bakalan gue sempetin. Sampai ketemu di pos 4. Jadi ada istirahat darurat karena Mas Ruyung kakinya udah nggak bisa dipaksain lagi. Kurang lebih mungkin masih ada setengah jam kali ke atas. Cuma jalannya memang ekstrim banget. Karena di sini nggak ada tempat yang aman buat berlindung, jadi mau nggak mau kita paksain. Jadi nanti Mas Gareng naik duluan, balik lagi, bantuin Mas Ruyung bawa keril. Ya mesti gitulah, pelan-pelan banget, nggak apa-apa. Daripada di sini beneran jalannya juga sempit. Belum kalau hujan, wah. Jadi mendingan kita jalan dikit-dikit. Selamat malam teman-teman semuanya. Sorry banget nggak bisa kasih footage atau liputan soal perjalanan di trek di pos 3 sampai ke pos 4 karena memang sedikit gerimis dan juga jalannya ekstrim banget. Jadi bahaya dan soal keselamatan ya kalau sambil pegang kamera dan juga ngevlog gitu. Jadi jalurnya benar-benar ekstrim karena kita mulai jam setengah 7 sampai sini jam 10 malam. Karena memang juga banyak istirahatnya dan juga jalurnya tuh rimbun banget dan juga banyak akar-akarnya. Jadi kita mesti merayap segala macam, istirahat banyak, derajatnya naiknya itu aduh ampun. Dan ini ekstrim banget. Jadi mudah-mudahan habis ini bisa istirahat dan juga besok bisa summit. Misalkan enggak ya nggak apa-apa juga ya karena memang fisik juga lebih penting. Capek banget. Kurang lebih berarti kita 15 hampir 16 jam perjalanan. Memang biasanya dengar-dengar orang sih 3 hari 2 malam karena kita kejar supaya bisa 2 hari 1 malam. Jadi kita langsung habisin tadi gitu. Biasa orang mungkin ngecamp di pos 2 gitu ya. Dan tadi aja tuh Mas Gareng sampai ngambilin air duluan. Dia sampai duluan. Jadi kita yang udah benar-benar sampai sempat kehabisan air parah itu. Dan mungkin nggak boleh dilakuin sama teman-teman semua ya, mesti hemat karena kita tadi benar-benar capek banget, sering istirahat jadi kepake minumnya. Tapi ya untung pas banget gitu, jam 10 kita sampai dan udah minum. Sekarang lagi masak, Mas Rung lagi masak buat kita semuanya, ada masak sop jadi kita bisa angetin badan. Mudah-mudahan bisa istirahat semuanya. Dan pagi-pagi kita coba ya, kalau misalkan bangun siang karena memang terlalu kecapean atau gimana nggak bisa summit pun nggak masalah karena surprise banget di trek Batu Raden ini. Tidak direkomendasikan untuk pemula. Jadi apalagi yang nggak persiapan. Gue juga kaget gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kalian kepengen naik ke sini, naik selamat via Batu Raden, persiapkan matang-matang gitu ya. Abis ini gue bakalan makan dan juga istirahat pastinya. Sekali lagi sorry banget nggak bisa kasih footage dan liputan perjalanan dari trek 3 ke trek 4. Dan besok kita langsung pulang, curam banget pasti baliknya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Oke teman-teman, thank you ya, sampai ketemu besok. Selamat pagi semuanya, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini bisa summit walaupun agak kesiangan sedikit tapi udah sampai sini gitu ya. Kita bakalan coba summit dan lihat gimana puncak dari trek Batu Raden ini. Baru juga start dari pos 4, jalanannya udah langsung nanjak banget. Enjoy aja ya. Jalan ke puncak masih 3,5 sampai 4 jam. Nanjak juga. Ngopi dulu. Di sebelah kirinya udah jurang, sebelah kanannya pohon-pohon edelweiss. Makin ke atas tuh buahnya, pohon-pohonnya udah beda-beda nih. Jelang ke titik vegetasi, batas vegetasi. Kita tuntasin
pendakian ini. Menjelang pos 5 pemandangannya gini nih. Kayak yang ada di belakang gua. Baru sekarang bisa nikmatin pemandangan-pemandangan gini karena dari kemarin isinya cuma hutan, rimbun. Kita lanjut yuk menjelang pos 5. Semangat. Akhirnya sampai di pos 5 guys. Pos terakhir sebelum menuju ke batas vegetasi Pelawangan. Pos 5 Sangyang Jampang 2961 mdpl. Istirahat sebentar, habis itu kita langsung gas ke Pelawangan dan puncak. Dari pos 5 one step closer ke Pelawangan batas vegetasi. Setelah itu udah kelihatan puncaknya. Yuk semangat-semangat. Mestinya 30 menit estimasinya, tapi kemungkinan ya 40-45 menit mungkin ya kalau santai. Ayo. Kita selesaikan pendakian ini. Pendakian gila ini. Biasanya buat tahu ada pendaki lain atau enggak di atas, kita bakalan kasih bahasa-bahasa atau kode isyarat kayak gini. Oh! Oh! Tadi ada yang nyaut. Tapi ini kok nggak ada. Udah kita naik aja. Kita break sebentar. Pelawangannya udah kelihatan di depan. Jadi kalau kita mau sampai puncak atau mau sampai di batas vegetasi biasanya ada tanaman-tanaman yang berbeda gitu ya, kayak bunga Edelweiss tadi. Edelweiss tadi dan pokoknya pohon-pohonnya tuh udah boleh beda. Itu biasanya jadi salah satu tanda kalau kita udah deket di batas vegetasi atau menuju ke puncak. Jadi semangat, dikit lagi. Menjelang batas vegetasi, batu nih. Akhirnya kita udah sampai di Pelawangan dan puncaknya tuh udah kelihatan. Cuma masih jauh memang ya. Medannya sekarang udah ganti jadi batu. Semangat. Satu langkah lagi. Selangkah lagi kita sampai puncak. Wow, tapi jalannya tuh batu dan mesti hati-hati banget gitu. Jadi ya udah. Kita fight. Halo teman-teman semua. Kurang lebih mungkin dari vegetasi tadi gue udah jalan 1 jam kali ya. Sementara di atas lagi kabut gede. Tuh, puncaknya nggak kelihatan karena kabut gede dan juga baterai kamera ini udah mau habis. Jadi kayaknya gue bakalan akhiri vlog gue di sini. Kurang lebih apa yang kalian lihat itu adalah perjalanan dari trek Batu Raden menuju Puncak Slamet. Jadi buat kalian yang mau naik ke sini, persiapan itu paling penting dan juga fisik ya teman-teman. Oke, kayaknya itu aja ya. Jadi buat kalian yang mau kemanapun mesti hati-hati sekali lagi. Kalau perjalanan nggak cuma buat gaya-gayaan doang. Semoga konten ini bisa memberikan informasi dan mengedukasi kalian juga. Gitu. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe dan share. Dan mudah-mudahan kita ketemu di perjalanan selanjutnya. Niko Mariadi, bye-bye.